Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama. Asal prodi saya yaitu berasal dari Pendidikan Ekonomi A semester 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan tugas ujian akhir semester saya, yaitu dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahma, MPDE. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Baiklah, pada pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana pendapat kita terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia, khususnya di negara kita sendiri. Lalu pendapat kita untuk pemerintah yang harus dijalankan di tahun 2023 ini. Kemudian menurut saya, situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia khususnya dalam menghadapi perekonomian global merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah secara cepat dan tepat. Dari sisi bidang domestik, contohnya penanganan kesehatan akibat adanya virus yang sangat beredar di kalangan kita, yaitu COVID-19 atau yang kenal dengan istilah pandemi, harus tetap dilakukan secara menyeluruh demi tercapainya situasi dari pandemi menjadi endemi. Lalu dengan demikian, mobilitas penduduk akan lebih meningkatkan, dan itu akan menggerakkan roda perekonomian di tingkat nasional. Selain itu, dari sisi geopolitik, dengan adanya perang antara Rusia dengan Ukraina yang mengakibatkan adanya peningkatan harga pangan dan energi yang dapat berdampak pada lonjakan inflasi global itu sendiri. Lalu untuk itu pemerintah harus mengkalkulasi ulang strategi kebijakan di bidang ekonomi dan dunia usaha. Dalam jangka pendek, situasi seperti ini akan terus meningkatkan pendapatan ekspor bagi Indonesia. Mungkin dari segi kenaikan energi dan juga pangannya. Namun untuk jangka menengah atau jangka panjang, inflasi global ini dapat menghambat pemulihan ekonomi dunia. Indonesia harus sangat beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini sebagai momentum untuk perubahan di masa yang akan datang. Transformasi digital saat ini sangat pesat dan kita harus sangat-sangat beradaptasi dengan situasi seperti ini. Lalu juga pemerintah perlu terus mendorong berbagai infrastruktur untuk mendukung perubahan digital seperti saat ini. Selain itu, pemerintah juga harus lebih mendorong investasi dan ekspor ke berbagai negara.
Kemudian investasi yang masuk juga diharapkan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan yang baru yang akan berkontribusi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka pendapat saya untuk pemerintahan kita untuk menjalankan di tahun 2023 ini yaitu untuk selalu menjaga stabilitas harga, terutama di bidang pangan dan energi, serta kesiapan transformasi digital yang sangat diharapkan untuk menunjang kembali pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Lalu harus mengurangi atau melunasi semua hutang-hutangnya. Strategi adalah membuat utang seminim mungkin untuk berjaga seandainya benar-benar terjadi hal tersebut. Lihat lagi dari utang yang sedang diambil, mana yang berdampak dengan kenaikan suku bunga, dampak akan terjadinya resesi. Proporsi utang terhadap pengeluaran bulanan yang sehat adalah di bawah 30%. Angka ini sebaiknya kita kurangi sampai setidaknya mencapai rasio 20%. Lalu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Namun umumnya kita bisa melunasi atau kurangi utang yang memiliki bunga besar, sehingga perekonomian di Indonesia sangat mungkin akan lebih baik jika kita mengurangi utang yang berkelanjutan di bank. Kemudian mencari, kita sebagai penduduk juga harus lebih cari penghasilan tambahan. Selain kita sudah bekerja tetap dan gaji yang tetap, kita juga harus selalu meningkatkan perekonomian khususnya di keluarga kita, yaitu kita bisa memulainya dengan memanfaatkan hobi untuk memulai berbisnis. Dari situlah akan menghasilkan pemasukan tambahan. Masyarakat juga dapat berjualan online, mengingat semakin merajainya e-commerce. Selain itu, investasi juga menjadi pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat. Jadi, dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat juga harus lebih cernak lagi untuk mengasah idenya agar perekonomian di keluarga kita masing-masing dapat berputar, sehingga dengan cara itu bisa mengakibatkan perekonomian khususnya di negara kita sendiri bisa meningkatkan dan terhindar dari namanya kebangkrutan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari saya minta maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.